Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan tugas aktivitas di akhir pekan ini, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami menapakinya, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami, biarlah Roh Kudus menyingkapkan rahasia firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Keluaran 14 ayat 11 demikian. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang Kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema hidup bukan untuk bersungut-sungut, melainkan untuk bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini terkadang langit tampak cerah dan tak berawan, tapi ada kalanya mendung dan gelap menggelayut di langit. Ada ujian dan rintangan. Namun kita harus percaya bahwa di balik hujan selalu ada pelangi yang indah. Bila semuanya diizinkan terjadi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita bergumul sendirian. Pemazmur berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mencontohkan kehidupan bangsa Israel yang tidak pernah mensyukuri kebaikan Tuhan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan keluh kesah. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Banyak mujizat yang telah mereka lihat, yang telah mereka alami dan rasakan. Namun tetap saja mereka bersungut-sungut setiap harinya. Dari mulutnya tidak pernah keluar ucapan syukur. Berbagai mujizat yang terjadi ternyata tidak cukup untuk mengubah sikap hati bangsa Israel untuk tidak bersungut-sungut, tetapi justru semakin menjadi-jadi. Ayat nas di atas menunjukkan bahwa bangsa Israel lebih senang hidup dalam perhambaan di Mesir daripada menjadi bangsa yang merdeka. Bahkan mereka pun berani melawan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah karena tidak sabar menantikan Musa. Bukankah kita juga sering tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan? Lalu kita pun bersungut-sungut dan menggerutu setiap hari. Karena persungutan kita pun kehilangan sukacita. Kata sukacita semakin jauh dari kamus hidup kita. Perhatikanlah, sukacita itu sesungguhnya diawali dari iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak hanya itu, Tuhan juga melengkapinya dengan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena imanlah maka segala ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran akan hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak selayaknya kita bersungut-sungut kepadanya. Seharusnya hati kita senantiasa bersukacita karena kasih dan kebaikannya melimpah atas kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah hidup kami bukan untuk bersungut-sungut menggerutu, melainkan untuk bersukacita, berbahagia, damai sejahtera. Karena itulah yang Engkau inginkan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Berkati semua kami jemaat-Mu di hari ini. Bawalah kami kepada pengalaman iman yang luar biasa. Dan ajar kami senantiasa
mengucap syukur kepadamu. Amin.